Pernah nggak sih kalian mendengar ada orang yang dihukum dengan dipotong tangannya karena ia mencuri, atau bahkan ada sih orang yang mencuri tapi nggak dipotong tangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya M. Thorik Abrar, mahasiswa IAT semester 5 di IAIN Curup. Dan pada kali ini saya berkesempatan untuk membahas salah satu materi yang ada pada mata kuliah tafsir ayat-ayat ahkam, yakni tentang hukum potong tangan sesuai dengan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Dan kamu tentu juga tahu, ada banyak sekali kasus-kasus pencurian, baik itu yang ada di negara kita Indonesia maupun yang ada di luar negeri sana. Dan tentu kasus pencuriannya pun berbeda-beda motifnya, berbeda-beda pula caranya, serta berbeda-beda pula kadar ataupun banyak sedikit pencuriannya. Maka Al-Quran tidak hanya sekedar diturunkan untuk dibaca, melainkan juga sebagai pedoman kita sebagai umat muslim terkait bagaimana berkehidupan kita, bagaimana kita dapat hidup dengan tentram dan tenang, termasuklah ke dalam hukuman pencurian pun ada di dalam Al-Quran ini. Sehingga di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38 sudah diatur tentang hukuman potong tangan terkait dengan kasus pencurian, yang berbunyi wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabah nakalam minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya adalah laki-laki atau perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Itu adalah sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat ini, Profesor Dr. M. Quraisyihab dalam tafsirnya, yakni Tafsir Al-Misbah, mengatakan bahwa kata-kata asarik di sini atau pencuri ini bukanlah pencuri yang hanya sekedar sekali atau dua kali mencuri, tetapi ialah seorang laki-laki atau perempuan yang memang berkali-kali mencuri. Sehingga apabila ia satu kali atau dua kali atau ia baru pertama kali dan tidak sengaja mencuri, tidaklah dihukumi demikian, yakni dihukumi dengan hukum potong tangan. Walaupun memang ulama pun ada perbedaan pendapat terkait hal ini. Kemudian juga Profesor Dr. Wabah Az-Zuhaili di sini menjelaskan bahwa pencuri di sini yaitu mereka yang mencuri dengan diam-diam barang-barang tertentu dan dengan takaran-takaran tertentu juga. Yakni di sini Syekh Wabah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa takarannya yaitu ada pada 1/4 dinar. Sebagai seorang pencuri, di dalam kitab Al-Mawsu'atul Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dijelaskan bahwa sang pencuri ini harus cukup syarat-syaratnya terlebih dahulu. Yakni yang pertama, ia adalah seorang yang mukallaf. Yakni ia memang betul-betul niat dalam hatinya itu ingin mencuri. Sehingga dia ketika mencuri dan cukup kadar takaran pencuriannya, boleh dipotong tangannya. Kemudian tidak hanya satu, ada 4 ya. Yang kedua, yakni orang tersebut tidak memiliki hubungan kekerabatan antar pencuri dan yang barang yang dicuri. Yakni Rasulullah pun bersabda bahwa kalau kita memiliki hubungan kekerabatan tertentu, seperti contohnya saya itu mencuri barang bapak saya sendiri, maka itu tidak dikenakan dan tidak masuk ke dalam syarat salah satu hukuman dari potong tangan. Kemudian yang ketiga, tidak adanya paksaan di sana, yakni betul-betul orang tersebut bukan mencuri karena dipaksa orang lain atau seperti apa, melainkan memang betul-betul kehendak dirinya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian yang keempat, yakni tidak adanya subhat di sana. Ketika seseorang tersebut mencuri karena contohnya kalau dia tidak mencuri, dia akan mati kelaparan ataupun dia yang betul-betul butuh itu. Dan ini juga tidak dihakimi sebagai salah satu golongan yang nantinya kalau ia memang betul-betul mencuri tidak akan dikenakan hukuman potong tangan. Di luar dari kalangan Zahiriyah, saya akan bacakan ada banyak sekali pendapat-pendapat lain terkait dengan nisab hukuman potong tangan ini. Yang pertama, dari jumhur ulama ataupun kebanyakan ulama berpendapat bahwa nisab harta curiannya harus sampai 1/4 dinar, atau yang nilainya 1/4 mithqol emas murni. 1/4 mithqol emas setara dengan 0,9695 gram atau 3 dirham perak atau setara dengan 8.145 gram. Kemudian ada juga golongan ulama Hanafiyah yang mana
hukuman potong tangan itu hanya dilakukan bagi pencuri yang harta curiannya sampai 10 dirham atau lebih 10 dirham, perak setara dengan 27,15 gram dan tidak boleh kurang daripada itu. Dan ada banyak pendapat lainnya, namun jumhur ulama tadi berpendapat yakni 1/4 dinar itu sudah termasuk dengan nisab hukuman potong tangan. Pertanyaannya, apakah kita di negara Indonesia ini sudah diterapkan hukuman potong tangan? Jawabannya yakni belum diterapkan. Dari berbagai macam sumber yang saya ambil, dari berbagai macam juga ada peneliti dari Majelis Tarjih dari organisasi-organisasi Islam tertentu yang ada di Indonesia, itu juga berpendapat bahwa hukuman potong tangan ini juga tidak diterapkan dalam negara kita Indonesia, sehingga sampai hari ini ketika ada yang mencuri, mau sampai nisabnya, mau lengkap syarat-syarat yang saya sebutkan tadi, maka tidak sampai dihukum dengan hukuman potong tangan. Dan ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil pada pembahasan kali ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatur semua yang ada di muka bumi ini, termasuk dengan tindakan-tindakan kriminal seperti pencurian, sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran melalui Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Namun yang jelas, pencurian ataupun mencuri barang apapun itu dilarang dalam Islam, sehingga kita tidak dianjurkan, bahkan tidak diperbolehkan sama sekali untuk melakukannya. Maka dari itu, tetaplah halal, tetaplah kita menjauhi apa yang dilarang olehnya, tetaplah memakai barang-barang yang halal, dan juga mencari atau bekerja atau apapun yang kita butuhkan, intinya yang halal saja. Jangan sampai kita mendekati yang haram, karena itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak sekali ancaman-ancaman maupun siksaan-siksaannya. Semoga kita menjadi bagian dari mereka yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menjauhi apa yang dilarang olehnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.